Ada Papito Gonzales dan juga Syamsil Alam. Selamat pagi. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih Papito dan Syamsil. Terima kasih. Mantan pemain timnas yang luar biasa, keren banget, pernah membela Indonesia. Nih yang memegang timnas bagi timnas yang sekarang sudah berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Boleh silakan duduk ya. Silakan. Assalamualaikum. Mohon maaf, dari tadi kita ngomong di belakang ada ini juga loh. Halo. Gosip. Ini pada gosip nih berada di belakang. Kita juga punya atlet bola di sini. Ya. Asik. Wow, Kita punya atlet bola juga di sini. Ya. Sepak bola. Rian, biarin dong Kak Dewi dekat biar teman kita seneng, nggak boleh gitu dong. Siapa tahu jodoh ya. Tuh, ya kan. Udah ada yang punya, udah yang punya. Udah. Oh, Ada anaknya. maaf. Atlet bola nih, atlet mandi bola lo pegang dulu tuh. Bola beko. Wah, ini kita kan antusias banget nih masyarakat Indonesia ya. Kita tahu untuk timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Ya kan? Kemarin lawan Bahrain, wah luar biasa sekali. Ini ribut di media sosial. Ya. Kemudian kemarin lawan China, walaupun memang kita harus mengakui kemenangan tim China dengan skor. Skornya berapa Karen? Ingat nggak? Berapa ya? Indonesia. Skornya berapa? Berapa sih, Bo? Berapa? 2-1. 2-1. Iya, kita kalah tuh lawan China. Sebelum kita bahas Gua lawan nggak Bahrain. nonton, orang gue lagi stylingin dia untuk video klip baru. Video klip Samira semalam. Iya. Tadi malam tuh gimana tuh? ngelihatnya Papito sama Syamsil Alam ketika Indonesia dikalahkan sama tim China? Ya untuk saya tadi malam kita main luar biasa ya. Karena walaupun kita main di kandang lawan, sepertinya kemarin Indonesia tuan rumah. Karena kita menyerang terus. Karena kalau kita lihat Cina cuma 20-an aja. Dan beruntung dan cetak gol. Oke. Itu aja. Oke. Tapi kita kemarin lebih bagus daripada Cina. Ya memang belum beruntung aja kali Ya, ini dia beruntung. kita Kalau menurut kemarin. Syamsil Alam sendiri, melihatnya gimana dari penguasaan bola, kemudian juga permainan timnas Indonesia? Yang kayak tadi Gonzales bilang memang bagus, penguasaan bola kita yang dominasi gitu ya kan Kak Karen? Ya kan Kak? Iya, kita hebat ya. gila deh. Jago nih. Kita Memang yang supporter bola mendominasi pertandingan gitu. Tadi Gonzales bilang main di Cina tapi berasanya kayak main di Gelora Bung Karno gitu. Kita mendominasi tapi mungkin hasil belum sesuai dengan harapan kita. Nanti kita balas pas main di Gelora Bung Karno deh. Iya, tapi gimana sih? Itu mainnya di Cina. Iya. Ya, nanti ada main lagi katanya di Jepang yuk kita Kirain ikut mainnya yuk. di sini di GBK enggak? Aku rencananya mau nonton pas di Jepang ya Kak, kita nonton ya. Iya, kita. Iya, kita Ada bareng lagi di Jepang. Berdua nontonnya. Enggak, Ya nggak mungkin dong bareng-bareng. Udah punya istri takut lah Iya, gua. Sa. Rame-rame, nanti kita nonton ya rame-rame. Tapi melihat pelatih Shin Tae-yong itu sendiri gimana sih dengan segala macam usahanya dan peringkat timnas Indonesia juga naik begitu lumayan sekali ya untuk peringkat di FIFA. Gimana ngelihatnya? Ya mungkin saya tidak terlalu kenal dekat dia ya. Iya. Belum ketemu. Tapi saya dengar dari teman-teman, dia orang disiplin dan kerja keras. Sintayong ya. Dan selalu kasih motivasi sama pemain-pemain. Betul. Sintayong tuh pemain kita. Saya pelatih! Lu harus sabar sama gua. Iya kan Lu nggak nanya tahu. kain, warna, kalau pas payet. enggak pas Lu Rian tanya nyamper, tukang jahit di mana, lu mau jahit lu tanya sama gua. pas Rian nyamperin nggak takut. Tapi begitu Syamsil nyamperin agak takut ya. Bingung kita takut dibogem kan. Jadi kita kasih lihat dulu ya, kemarin kan nobar di mana-mana karena memang walaupun mainnya di China tapi antusias kita semua nobar bareng di sini di Indonesia termasuk juga Papito Gonzales dan juga Syamsil Alam. Seperti apa kita lihat dulu ya. Seru di mana-mana nobar tuh. Tapi ngelihat kepemimpinan dari wasit yang memimpin kemarin saat Indonesia melawan China. Untuk saya kemarin cukup bagus, bagus. Gas, tidak siapa wasit seperti apa sebelum. Waktu melawan Bahrain ya. Bahrain, ya kemarin cukup bagus dia. Cukup netral ya. Ya netral. Oke, buat Sobat Ambiar yang belum sempat menyaksikan kemarin pertandingan Indonesia kontra China, kita lihat dulu yang satu ini. Sedikit cuplikan. Tadi duduknya sebelah mana nontonnya? Enggak nonton itu tadi Di siaran. TV nontonnya. Kalian berdua melihatnya gimana dengan Oh Itu di China. Aduh semalam. Tuhan. China? Oke, buat tadi kan kalau kita lihat ya memang permainan Indonesia menguasai bola tapi memang keberuntungan belum ada di tangan kita. Betul. Tapi dengan skor 1-2 tuh
kemungkinan Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya seperti apa sih? Yes. Masih besar. Ya alhamdulillah kita masih ada peluang besar. Semua tergantung kita sendiri. Karena kita nanti di sini ada 4 kali main. Main di Senayan 4 kali, 2 kalinya di luar. Australia sama di Jepang. Oke, jadi 4 kali bermain home, 2 kali away lagi ya. Ya, Yang artinya kita juga berharap buat Sobat Ambiar mendukung timnas datang ke GBK buat tiket juga karena kan antusias yang sangat luar biasa. Kita nonton bareng ya bro. Let's go bro. Dia yang sabar ya karena dia effort banget loh. Tapi produser beneran dong kapan-kapan nih pagi-pagi Ambiar kita semua nonton di GBK. Fitri Karlina aja kemarin nonton ke China loh, Fitkar. Ya ayo kita ke nonton ke GBK, ayo. Ya. Sama ke Jepang ya. Ya, Ke Jepang. jadi kita nonton bareng ya. Tapi buat Samsir Alam dan juga El Loco Gonzales Papito, kita mau kasih lihat yang satu ini. Kita juga tahu bahwa memang pemain Indonesia dari zaman dulu sampai dengan sekarang selalu kita doakan untuk yang terbaik. Tapi ada satu perbandingan dari netizen luar sana. Syamsir Alam cakep amat. Baca. Syamsir Alam dan El Loco Gonzales mantan striker timnas Astagfirullahaladzim. yang selalu Yang bacaan bisa dibandingkan lain nggak? netizen dengan striker timnas Striker. saat ini. Gimana tuh dibandingin sama Ya, timnas gimana tuh, Indonesia Syamsir? sekarang? Kemarin Syamsir juga dulu deh. banyak pembahasan, ada yang bandingin, kan striker sekarang namanya Rafael Strike, dibandingin sama Boa Salosa. Apa bedanya? Iya menurut saya sih bukan perbandingan ya Pak Pito, maksudnya di zaman kita beda dan zaman sekarang Iyalah. beda. Justrunya kita sebagai yang senior malah mendukung mereka gitu. Betul. Nggak pas buat dibanding-bandingkan. Memang Beda tidak harus masanya untuk dibanding-bandingkan. juga. Iya, Masa, beda betul. masa. Ya kan beda lawannya Iya, juga benar. berbeda. Betul, masanya. betul. Iya dong. Tapi tanggapannya kalau misalnya dari Gonzales dan juga dari Papito dan juga Samsir Alam ngelihat begitu banyak sekali pemain Indonesia, pemain timnas kali ini yang naturalisasi. Seperti apa tanggapannya? Ya, untuk saya lumayan bagus ya. Tapi untuk saya tidak pengaruh dan tidak bikin pusing ya, karena mereka datang ke Indonesia dan mereka suka pakai kostum kita ya, merah putih untuk berjuang untuk Indonesia, bukan untuk mereka sendiri-sendiri. Mereka berjuang buat Indonesia. Ya, untuk negara Indonesia. Betul, dan lagi pula banyak pemain naturalisasi yang memang mereka juga punya darah Indonesia ya. betul, betul. Dimana keturunannya pun kakek neneknya, moyangnya juga memang Ada berasal Indonesia. di Indonesia atau barangkali lahir di Indonesia. Tapi kita mau kasih lihat, ini dukungan selebriti tanah air termasuk public figure lainnya untuk timnas Indonesia, termasuk Fitri Karlina yang tadi sempat kita bahas, dia nonton langsung di China sama suami. Itu adalah satu. Sayang banget ya Kita itu lihat teman kita itu ya Di GBK luar biasa ya. Seneng banget. Nasionalismenya. Abis Karen tuh kemarin kalau mau nonton bola timnas Indonesia dia salah alamat bukan ke lapangan Bung Karno, lapangan Banteng dia datangnya. Sama lah nggak ada main bola di sana. Makan bakso ya di lapangan Iya Banteng. makan bakso. Samsir Alam melihat antusias selebriti masyarakat Indonesia, public figure mendukung timnas kali ini tuh seperti apa sih sebagai mantan pemain timnas kan pasti tahu lah rasanya ya. Seneng banget apalagi sekarang federasi kita udah menjadi lebih baik. Jadi sekarang kan Alam juga ngelatih di akademi sepak bola. Banyak banget tuh sampai full anak-anak kecil daftar jadi pemain bola. Wow. Karena kan timnas senior kita bagus. Jadi orang tua yang tadinya nggak boleh anaknya jadi pemain bola, nanti gimana hidup ke depannya. Sekarang malah nyodorin anaknya buat jadi pemain bola. Keren. Jadi memang ini efeknya sampai ke Besar generasi berikutnya ya. Oke, kita mau mundur lagi. Ini pertandingan Indonesia melawan Bahrain beberapa waktu yang lalu, di mana sang wasit memang kita tahu bersama-sama, lihat juga sepertinya memang berat sebelah. Kita mau kasih lihat kontroversinya yang satu ini. Kontroversi wasit Indonesia versus Bahrain dilaporkan PSSI ke FIFA. Dia memberikan injury time atau tambahan waktu 6 menit, tapi sudah lepas dari 6 menit, yaitu masih tetap main. berjalan sampai akhirnya Bahrain bisa mengimbangi Indonesia dengan skor 2-2. Gimana tanggapannya? Kamu kok diam aja sih, ngomong lah. Nanya dong. Oh, tanya Kak, ayo Iya, gimana? dia mau Kak? ditanya, dia mau Gimana Ya pendapatnya? menurut kalian gimana keputusan wasit Indonesia versus Bahrain? Iya. Gimana Ya, Pak Pito? Gimana? Kalau saya lihat kemarin, ya memang benar. Dia cuma waktu itu kasih 6 menit ya. Iya. Tapi dia main sama sampai tambah 9 menit lagi ya. Oh, berarti. Tapi kalau ya oke nggak fair, tapi kalau saya lihat itu sudah harus Berat sebelah. perhatian pemain kita ya. Ya. Itu pertandingan sudah selesai, nggak perlu terlalu Menyerang. Ya. Harus tetap bertahan seperti Cina kemarin. Kalau kita kemarin Cina di lapangan sendiri mereka tidak menyerang Ya, terus ke Cina Indonesia. 10 orang di lapangan sendiri. Semua Yang sendiri penting di belakang. menang. Oke, kabar terakhir bahwa ketika kita mengajukan protes ke AFC menolak dengan apa yang kita
kita ajukan. Tanggapannya gimana? Dengan penolakan dari AFC atas keberatan kita. Syamsir. Ya banyak yang bilang AFC, hashtag AFC Mafia segala macam kayak gitu ya. Menurut kita juga tadi Gonzales bilang oke, kita lihat negatifnya adalah extra time 6 menit tapi ditambahin lagi 3 menit sampai Bahrain cetak gol. Tapi yang harus kita pelajari adalah pemain juga harus pinter gitu loh. Ngapain nyerang lagi, yang penting kan kita dapat 3 poin udah 2-1 gitu, harusnya bertahan aja. Oke. Gitu. Kemudian pada akhirnya ini juga ada satu isu bahwa kabarnya Indonesia akan mendapatkan sanksi dari AFC karena dirasa saat itu pemain di lapangan ada kalimat verbal. Tanggapan kalian seperti apa? Kalau Syamsir? Kenapa sanksi? Ada yang mengatakan bahwa AFC akan memberikan sanksi kepada Indonesia atas apa yang kita lakukan di lapangan hijau saat itu. Seperti misalnya keberatan dengan apa yang dilakukan oleh wasit, kata-kata yang tidak pantas. Kalau dari Syamsir Alam sendiri melihatnya seperti apa? Menurut saya nggak fair ya, karena kalau di sepak bola yang sering sekali yang bikin kericuhan itu kadang-kadang keputusan kontroversial dari wasit gitu. Menurut saya pemain mana yang udah mau menang kemenangan di depan mata tapi extra time-nya ditambahin, itu kan setelah gol langsung habis gitu. Iya. Jangan-jangan kalau nggak gol-gol sampai 2026 juga nggak akan habis tuh kalau. Jadi kita rasa protes yang dilakukan oleh timnas Indonesia di lapangan termasuk juga ofisial juga ini satu hal yang sangat wajar sekali ya. Kalau kita protes, Kalau kita lihat di TV wajar kok, nggak ada sangat yang wajar terlalu ya. berlebihan. Tapi justru anehnya kenapa kita yang harus mendapatkan hukuman dari AFC padahal kita yang mengajukan keberatan atas keputusan wasit menambah 3 menit tambahan yang seharusnya 6 menit menjadi 9 menit. Tapi kita berharap tentu saja Indonesia bisa melaju ke babak berikutnya untuk kualifikasi Piala Dunia karena kita yakin bahwa mereka juga bermain dengan sangat luar biasa termasuk kepemimpinan Sintayong dan juga untuk para fans sepak bola Indonesia dengan dukungan yang sangat luar biasa. Oke, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ada satu artikel Syamsir nanti boleh kasih tahu sama kita. Syamsir Alam bongkar nasib pemain Indonesia di Eropa. Inikah alasan kenapa PSSI getol lakukan naturalisasi? Emang kenapa sih pemain Indonesia di Eropa kenapa? Enggak, kadang-kadang di klub Eropa itu kan buka trial buat pemain-pemain dari manapun datang ke mereka, kita dicoba di sana buat masuk ke klub mereka. Contoh misalnya ada 5 pemain, ada Indonesia, ada dari Brazil, Argentina, dari Belgia atau dari Belanda. Pasti yang dari Indonesia ini sedikit dipandang sebelah mata gitu Kak, karena kan dilihat dari peringkat FIFA kita juga di bawah. Berarti kemampuannya ya biasa-biasa aja lah. Kita lebih fokus ke Brazil, ke Argentina gitu. Makanya kenapa itu jawara-jawarannya. kita harus memperbaiki peringkat FIFA kita. Jadi ketika pemain ada yang trial di luar negeri tidak dipandang sebelah mata lagi. Diberikan kesempatan untuk bermain ya, tidak di bangku cadangan ya. Oke, tapi kita juga mau kasih lihat ini ada beberapa nama atlet Indonesia yang nasibnya berubah. Sekali lagi ini juga menjadi harapan besar tentunya bagi siapapun yang ingin menjadi atlet ya. Nomor 1. Silakan. Sedih, miris, ibaratnya habis manis sepah dibuang. Padahal harapan kita supaya olahraga bukan hanya sepak bola tapi juga cabang olahraga yang lain maju. Tapi gimana mau maju kalau pada akhirnya mantan atlet Indonesia seperti tidak diperhatikan. Tanggapannya Syamsir Alam? Itu yang tadi saya bilang, sekarang kan federasi udah makin bagus nih. Makanya orang-orang tua banyak yang masukkan anaknya ke sekolah sepak bola. Karena melihat sekarang nasib sepak bola udah lumayan bisa dipertanggungjawabkan lah. Tapi kalau dulu-dulu contoh Mas Anang Ma'ruf itu mungkin di tim nasional tidak terlalu bersinar, tapi dia ketika membela klubnya Persebaya Surabaya itu sangat bersinar gitu. Pasti banyak yang kenal lah kalau yang suka bola. Kalau di luar negeri kenapa ketika dia bermain di satu klub Persebaya, kenapa dia tidak dipekerjakan di situ, di klub itu gitu. Entah jadi mentor, entah disekolahkan lisensi pelatih atau apa gitu. Kenapa ketika jasanya diperlukan, diagung-agungkan, tapi sekarang ya kita lihat sendiri gitu. Harusnya lebih diperhatikan lah. Betul, harusnya gitu. Harapannya apa buat kesejahteraan atlet baik yang masih berjuang untuk Indonesia atau yang barangkali akan pensiun atau yang sudah pensiun? Harapannya mungkin yang sudah pensiun lebih diperhatikan lagi, mungkin federasi atau dari Kementerian Olahraga bisa membuka mereka untuk bayar gratis, ikutin lisensi pelatih, jadi mereka bisa melatih di SSB. Paling nggak itu sama sekarang PSSI juga udah mulai memperhatikan legend-legend. Kalau sekarang udah mulai itu ada namanya Yayasan Bakti PSSI, Gonzales juga tahu, kadang-kadang kita diundang untuk nonton bareng, ada pertemuan gathering yang ketemu sama ketua PSSI, jadi ketua tahu nih apa aja kondisinya nasib, kondisinya seperti apa, itu udah lebih baik. Pak Pito,
sebagai legend juga nih, senior juga. Ya, Kalau saya sekarang juga gimana? Dapat perhatian? ikut sedikit perhatian ya karena saya sama berapa tadi nama-nama saya pernah saya kenal dan pernah lawan sama mereka ya. Dan dulu mereka juga top ya. Seperti Kurnia Mega, Ya. satu ini siapa namanya dulu? Anak Maruf. Vespa Kambaru. Oh iya tadi siapa? Fahri. 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 Ya mereka dulu kualitas mereka bagus. Kalau sekarang perhatian yang didapatkan oleh seorang Papito Gonzales, apakah dapat perhatian? Kamu dapat perhatian maksudnya dari PSSI, masih ada kontak sama PSSI, masih kan kita Ya, diundang nobar diundang gitu. Oke. seperti sama Sansirala. Oke, baik, kita berharap bahwa tentu saja ini sangat berpengaruh untuk prestasi Indonesia ke depannya. Perhatian bukan hanya untuk para bibit, tapi mereka yang sudah tidak lagi menjadi atlet. Kak, sorry, tapi bukan atlet sepak bola aja sih. Betul, Atlet, semua atlet atlet, harus semua diperhatikan. atlet, betul. Iya, iya. Semua atlet cabang Setuju. olahraga apapun, supaya prestasi Indonesia di internasional bisa meningkat, Betul. agar mereka melihat bahwa siapapun yang nanti pada akhirnya sudah tidak menjadi atlet, kesejahteraannya tetap terjamin. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Iya.